Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Septia Putri dari kelas TBUA dengan NIM 2430106016. Di sini saya menyelesaikan tugas biologi sel dengan materi siklus sel di bawah bimbingan Ibu Roza Helmita. Selamat menyaksikan dan mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi materi yang yaitu tentang siklus sel. Tahukah kamu apa sih itu siklus sel? Jadi siklus sel itu merupakan proses berkelanjutan yang terjadi pada sel eukariotik, di mana sel tumbuh menggandakan materi genetiknya atau DNA dan membelah dua sel anak yang identik. Siklus sel ini ada dua, yaitu pembelah mitosis dan meiosis. Siklus sel terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada G1, S, G2, dan E. Jadi pada G1, S, G2, dan mitosis. Ini disebut dengan tahap interfase. Apa sih itu tahap interfase? Tahapan persiapan yang paling lebih lama dalam siklus sel, di mana sel tumbuh dan menyalin DNA-nya. Pada mitosis ini ada beberapa subfasenya. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Kita masuk pada fase G1. Fase G1 ini sel tumbuh membesar, mensintesis protein, dan meningkatkan jumlah organel. Sel juga mempersiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk replikasi DNA di fase selanjutnya. Pada tahap S ini terjadinya replikasi DNA sehingga jumlah DNA digandakan. Proses ini membutuhkan 6-10 jam pada sel manusia. Pada fase G2, mesintesis RNA dan protein yang diperlukan untuk proses mitosis. Pada fase M terjadinya pembelahan inti dan sitoplasma. Pada fase M ini atau mitosis ini subfasenya ada yaitu profase, metafase, anafase, telofase, dan selanjutnya kita bahas yaitu tentang mitosis. Pada mitosis ini yaitu proses pembelahan yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetiknya dengan sel induk atau diploid, atau disebut dengan 2 sel anak, 2 sel induk, atau 2N sama dengan 2N. Tujuannya untuk pengganti sel yang rusak, pertumbuhan sel, mempertahankan jumlah kromosom yang sama untuk setiap sel anaknya. Yang pertama kita bahas yaitu profase. Profase ini kromosom mulai memadat dan terlihat jelas, membran inti mulai menghilang, dan sentrosom mulai bergerak ke kutub-kutub sel. Selanjutnya itu pada proses metafase. Metafase ini kromosom berbaris sejajar pada bidang ekuator. Sel dan benang-benang spindel mulai menempel pada konektor kromosom. Pada kromosom pada fase anafase, kromosom mulai terpisah dari bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Jadi dia seperti yang terlihat pada gambar, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, jadi dia berlawanan. Selanjutnya itu ada telofase, yaitu kromosom mencapai kutub-kutub sel, membran inti mulai membentuk kembali, dan sel dapat membelah menjadi dua. Seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu meiosis. Meiosis itu jenis pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya, terjadi pada sel gamet atau sperma dan ovum, atau bisa ditulis dengan 2N. Subfase pada meiosis ini yang pertama ada profase. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada profase 1. Pada profase 1 ini terjadi beberapa sub lagi. Yang pertama ada leptoten. Kromotip mengalami kondensasi. Zigoten, kromosom akan saling berpasangan dengan homolognya. Kepakitan, terjadi pengendaan lengan kromosom. Diploten,
Kromatid mengalami perpindahan silang. Kalau dia kinesis, membran inti menghilang dan sentrosom menjadi dua. Nah, selanjutnya yaitu metafase 1. Kromosom bergerak di bidang ekuator, dan sentriol mulai membentuk benang-benang spindel yang berkaitan, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya yaitu anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Nah, jadi dia itu berlawanan ke kutub yang berlawanan. Nah, kalau telofase 1, terjadinya pembentukan anak inti pada sel kutub sitokinesis. Nah, selanjutnya kita masuk ke profase 2. Nah, profase 2 ini yaitu pembelahan dua sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, seperti pada gambar dia bergerak ke menjadi sentriol baru. Nah, yang kedua itu metafase 2. Nah, metafase 2 ini kromosom bergerak menuju bidang ekuator, sentromer bergerak menuju bidang ekuator. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Nah, selanjutnya yaitu anafase 2. Nah, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Nah, benang-benang ini mulai dia menarik salinan kromosom. Nah, selanjutnya itu telofase 2. Masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Nah, hanya itulah yang materi tentang siklus sel yang dapat